Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Natasha Davega di Indigo Gosip. rumahnya untuk para anak Indigo bercerita. Nah, hari ini sebelumnya di episode kemarin kita sempat intermezzo cerita dengan sosok ini. Ini adalah Fitra. Yes. Gue udah heboh, lu lebih heboh lagi dong. Fitra. Enggak ya? Oke. Kenapa harus Jadi- in frame sih kita? Ini nggak apa-apa dong sekali-kali. Jadi kalian bisa lihat siapa aja sih sosok-sosok di belakang Ojo Dume series. Kan sebelumnya aku cerita kalau bentar. Kan sebelumnya aku ceritakan kalau semua anggota Ojo Dume series itu mempunyai kemampuan termasuk Dayat. Jadi kalau di Ojo Dume Fitra Dayat. dong. Nah, sebelumnya aku pernah cerita kalau semua anggota Ojo Dume series itu mempunyai kemampuan. Nah, salah satunya adalah Fitra. Fitra ini kalau di Ojo Dume bagian apa, Dit? Dit jadinya. Sorry, inget partner yang sebelumnya. Bagian apa, Fit? Ngedit audio. Audio. Nah, berhubungan dengan audio, boleh ceritain nggak secara dunia? Lo apa Secara sih dunia. kesibukannya? Kesibukannya ya ngeband, ngedit musik, mixing, ya gitulah. Jadi Fitra ini adalah seorang musisi, nggak cuman musisi di depan, tapi juga musisi di belakang ya. Yes. Apa sih? Coba apa? Sini masnya. Coba ada yang dari tadi nih ngasih info. Oh ya ini apa? Mas Fitra selain musisi juga guru. Oh, tadi soalnya nggak boleh disebutin. Dia nggak mau. Udah jangan. Dia udah balik lagi, tapi udah di spill. Nggak apa-apa tahu ya Mas. Lu ke sini gitu kan? Boleh nggak? Gitu ya. Serah lo. Tapi sih gue proud lu jadi guru. Enggak, ya udah jangan kalau lu lihat. Belum. Jadi masuknya dari mana? Oke. Jadi Fitra nih di luar Ojo Dume series dia adalah seorang musisi. Musisi di depan layar dan di belakang layar. Betul Pak Fitra? Yes. Belakang panggung ya. Belakang panggung dan bukan belakang layar. Nah, terus gue mau tahu lu mulai masuk ke dunia spiritual tuh sejak kapan? Sejak kapan ya? Iya. Apa dari kecil? Apa? Kalau yang dimaksud dengan dunia spiritual maksud lu apa? Lo tertarik dengan dunia spiritual atau lo merasa lo berbeda dari kebanyakan orang? Oke. Gitu. Kalau berbeda sih dari kecil ya, gue Dari kecil. merasa berbeda karena suka memperhatikan orang-orang gitu dari kecil. Ya terutama kayak kenapa orang-orang semacam automatically gitu, maksudnya ada pengaruh apa terus jadi marah, terutama marah sih. Oke. Suka nggak masuk akal bagi gue gitu, kenapa sih orang gampang marah. Lebih ke situ awal-awalnya sih. Jadi lo memperhatikan apa yang orang rasakan dan pikirkan gitu. Gue memperhatikan kayaknya orang-orang nggak melalui kesadaran dia tahu-tahu marah gitu. Kalau dia bisa mikir atau dia bisa memandang di sisi lain kan harusnya nggak emosi gitu, nggak jadi marah. Tapi sedikit intermezzo, ketika lo mulai menjelaskan burung-burung mulai bernyanyi. Banyak ya. Iya, mulai rame. Jadi ini soundnya asli. Bener-bener tiba-tiba ada burung tuh, kalau kalian bisa dengar silent. Burungnya saut-sautan gitu. Apakah ada hubungannya? Mana sih nih yang biasa info-info? Nggak ada ya? Oh, enggak. Oke, lanjut. Yes. Ini kenapa menurut lo burung tiba-tiba nyanyi ketika lo Nggak tahu ya. Mungkin karena sudah sore ya, jadi ini nggak ada sudah-sudah. udaranya jadi enak buat berkumpul. Mas Fitra ini tuh orangnya pendiam, tapi sekalinya ngomong tuh penuh makna ya. Jadi kalau ngobrol sama Fitra tuh
suka dikasih nasihat-nasihat secara dunia dan spiritual, jadi orang kayak merasa tercerahkan gitu. Emang gitu ya? Iya, gue merasa dan teman. Nah, lo sendiri, kalau misalnya kita bahas dalam dunia spiritual, lo lebih tertarik dalam hal apa sih, Fit? Tentang apa ya bahas spiritual? Gue sebenarnya juga nggak ngerti-ngerti amat sih sebenarnya. Yang teman-teman terutama yang konten-konten Ojo Dumeh gitu, yang misalnya Da Vega bisa tahu leluhur gitu, tentang tokoh-tokoh siapa. Gue justru nggak tahu apa-apa gitu. Taunya ya udah di kehidupan nyata aja ya, jadi orang baik aja lah gitu. Jadi orang baik. Sama kayak di sebuah film yang ngebahas tentang multiverse, intinya kita di universe ini ya berbuat baik aja. Yes. Gitu kan. Terus pernah nggak dari semua ini nih, ada nggak pengalaman aneh yang pernah lo lakuin? Bagi lo tuh aneh gitu. Pengalaman aneh itu aneh apa enggak ya? Jadi gue suka mengikuti intuisi ya. Oke. Jadi anehnya tuh karena kalau dipikirin pakai logika kayaknya ngapain sih gue melakukan itu gitu. Iya. Jadi pernah gue sempet bepergian lah, ada bepergian bareng, tur gitu. Terus setelah sampai ke base pulang itu di sore hari, terus naruh barang itu oke, ini jadi dulu gue sempat ngajar ya. Iya. Gue ngajar di SD, jadi udah selesai tur, sorenya pulang, terus udah sampai sekolah maksudnya. Itu handphone gue hilang. Oke, jadi handphone lo nggak ada. Handphone gue nggak ada gitu. Pas udah naruh barang di sekolah, wah ternyata handphone gue nggak ada nih. Itu gue ya udah lanjut aja, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Terus gue jalan balik ke parkiran, gue naik motor. Terus itu sekitar jam 4:30 lah, udah matahari udah bagus gitu sunsetnya. Itu ada di persimpangan mau arah Pondok Cabe dan Parung gitu. Iya. Jadi gue harusnya ke arah Ciputat gue balik, tapi kok gue maunya ke Parung ya. Oke. Dan gue memang membiasakan ikutin aja gitu. Oh, ikutin intuisi ya. Iya. Oke. Ya udah, gue langsung ke arah Parung yang sering kali ya itu tadi, kalau misalnya ngapain sih gue kesana gitu. Betul. Udah sore, udah capek gitu, tapi ya udah gue lanjut Parung. Terus gue pengen belok, ya udah gue ikutin belok gitu sampai akhirnya itu udah gelap. Udah gelap deh. Terus akhirnya gue juga mau secara rute itu putar balik, jadi ke arah Ciputat juga, tapi dari arah Jalan Bogor gitu. Oke. Nah terus di situ gue juga tiba-tiba mau ke pom bensin, padahal bukan karena bensinnya habis ya, tapi gue aja mau ke situ gitu. Ke situ terus gue parkir, gue mikir oh sekalian maghriban nih gitu. Oke. Gue parkir, pas gue lihat di pom bensinnya itu ada bus gue yang tadi tur itu lagi isi bensin. Terus gue langsung naik. Terus gue bilang ke supirnya, Pak mau ambil barang yang ketinggalan. Iya. Terus oh ya udah coba aja cek. Ya udah gue ke dalam, gue kebetulan duduknya paling belakang. Pas gue ke belakang bener ada di kursinya. Keren. Wow, keren banget. Ini tuh bukan aneh kalau menurut gue, tapi keren. Ketika lo mencoba mengikuti
intuisi lo. Nah jadi ketika lo mengikuti intuisi lo menemukan apa yang lo cari gitu ya. Nah gue nggak nyari padahal. Lo nggak nyari ya? Gue nggak nyari. Gue ikhlas aja lah kalau emang handphonenya nggak ada, oh ya udah gitu. Kalau hilang ya udah emang hilang gitu, emang saatnya hilang. Mungkin itu kalau misalnya pepatah bilang kalau misalnya emang rezeki pasti balik lagi gitu ya. Nah saat itu akhirnya lo pulang dengan handphone lo yang udah ketemu lagi. Iya. Ya. Nah itu Dai, jadi maksud gue kayaknya di beberapa kemampuan spiritual ada yang namanya intuisi kan. Lo bisa nggak kasih saran ke teman-teman, mungkin ada yang sebenarnya intuisinya udah bagus tapi terkadang kan pasti suka ada suara lain nih selain suara intuisi kita. Nah gimana caranya supaya kita mengikuti suara intuisi kita? Ada polanya kah atau caranya gimana supaya intuisinya yang benar gitu yang kita ikutin? Sebenarnya secara teori gue nggak belajar dari siapa-siapa ya. Okay. Kalau gue merasanya gue berusaha jadi orang baik gitu, berusaha buat jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, terus sabar juga. Kalau ada apapun yang menimpa gue, ya gue sadar kalau sebelum gue diciptakan Allah tuh tahu gitu apa yang terjadi sama gue. Gue ketemu sama lu pun, udah ada jalannya. Udah ada jalannya gitu. Okay. Jadinya nggak tahu ya, ya mungkin balasannya itu kali ya, jadinya ada hal-hal yang nggak bisa yang di luar kuasa gue gitu. Kayak misalnya handphone hilang, gue mau mikir sekeras apapun handphone nggak akan balik gitu. Kalau emang udah bukan buat lo Iya, lagi ya jadinya gitu. Ya udah gue ikhlas aja kalau mau itu memang hilang gitu, barang itu hilang ya udah. Tapi ya memang ada harapan untuk kalau bisa kembali lagi gitu kan. Tapi gue nggak bisa apa-apa waktu itu, ya udah ikhlas aja gitu. Jadinya ya alhamdulillahnya di intuisi itu ada kekuatan besar yang bisa bantu gue, karena di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi intinya ketika lo ikhlas tuh lo pasti menemukan jalan dan intuisi yang memang sebenarnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau maksud lo kayak berbuat baik, kalau kita baik ada tabur tuai nggak sih? Kalau misalnya kita naburnya baik, nuainya juga baik gitu. Nggak tahu ya, tapi maksudnya gue nggak fokus ke sana malah gitu. Apa yang lo fokuskan? Soalnya kalau tadi itu gue soalnya pernah punya pengalaman. Jadi gue pernah nemuin handphone orang ketinggalan di restoran. Ya secara orang kalau mikirnya jelek kan, ya buat gue aja HP-nya bagus ya kan. Tapi itu gue teriak, ini handphone siapa gitu, dan ternyata nggak lama ada yang datang ngambil handphone itu. 3 hari setelah itu gue nonton di bioskop. Pas udah mau mulai HP gue nggak ada Fit. HP gue nggak ada, gue panik celingak-celinguk, tiba-tiba ada orang nanya gini, Mbak nyari HP ya? Iya. Casingnya apa? Bunga-bunga. Oh saya yang temuin, saya titip di satpam gitu. Ya logikanya juga harusnya dia juga bisa berlaku yang sama, dia pergi aja bawa handphonenya, tapi ini dibalikin. Jadi kayak gue nemuin handphone orang, gue balikin, handphone gue hilang dibalikin gitu. Mungkin itu hukum karma gitu ya, gitu sih. Oh iya, ada pesen nih biasanya kalau ada tukang sapu gini, Mas ngalangin. Ada apa? Enggak, mau nanya. Iya, Tadi mau saya mencuri dengar tadi dari pembicaraannya Mbak siapa tadi? Ada Vega. Oh iya, Mbak Vega sama Mas siapa? Fitra. Kan katanya kerjanya di suara ya. Pengen tahu sih suara yang paling serem yang pernah didengar sama Kak Fitra ini apa gitu. Suara paling serem. Kan kerja di suara nih. Oh iya, di sound engineer kan. Betul. Suara apa sih yang paling serem gitu. Ya udah gitu aja. Makasih ya. Makasih Mas. Ya, lanjut. Jadi intermezzo gitu. Kalau di Indie Gossip suka ada kodam-kodam yang datang. Ya, lanjut. Suara apa yang paling serem? Atau enggak di frekuensi tertentu kah? Atau gimana? Alhamdulillah sih selama produksi nggak pernah menemukan suara serem ya. Bisa nggak sih, kan kita suka dengar tuh gosip-gosipnya kalau misalnya kayak recording atau apa suka ada suara cewek ketawa, ikut nyanyi, ikut dimasuk adegan. Pernah nggak lo nemuin itu? Belum pernah. Mungkin lebih setannya lebih males ya sama Fitra. Takut gitu. Jadi nggak ada, lo nggak nemuin itu? Belum nemuin.